Saat ini AMD memiliki dua SKU prosesor yang hampir sama di kelas AM5, yaitu Ryzen 5 8700F yang baru saja muncul dan Ryzen 5 7500F yang sudah ada beberapa waktu yang lalu. Keduanya sama-sama memiliki 6 core 12 thread. Lalu, mana yang lebih cepat? Di sini kami tampilkan spesifikasi secara general antara kedua prosesor ini. Kalau 7500F kita sudah tahu sudah ada sekitar beberapa bulan sebelumnya. Sedangkan 8400F ini kalau tidak salah baru 1 bulan sejak kami merilis video ini. Dua-dua punya 6 core 12 thread ya. Sama-sama mendukung AM5 dan hanya mendukung DDR5. Bedanya adalah 8400F adalah sebuah arsitektur Phoenix yang untuk mobile yang kemudian dihilangkan IGP-nya. Jadi kita tidak menemukan Radeon IGP. Demikian juga dengan 7500F dihilangkan IGP-nya. Meskipun IGP-nya itu ya lebih lemah ya dibandingkan seri 8000G. Jadi keduanya wajib menggunakan kartu grafis ketika kita ingin menggunakannya. Perbedaan lainnya kalau kita lihat di list yang sudah kami tampilkan tadi, cache itu juga lebih banyak di 7500F. Kemudian PCIe LAN ini penting sekali. PCIe LAN 7500F itu sudah mendukung PCIe Gen 5, sedangkan 8400F hanya mendukung Gen 4 dan 8400F hanya mendukung slot PCIe untuk kartu grafis di by 8 atau X8 saja. Jadi setengah line itu jalannya kalau kita menggunakan kartu grafis yang mendukung by 16 atau X16. Kalau kita lihat clock speed-nya juga, ya 7500F di atas kertas jauh mengungguli si 8400F. Untuk boost-nya sudah bisa mencapai 5 GHz, sedangkan 8400F hanya ada di kisaran 4,7 GHz. Menarik ya, ini buat apa dibuat? Kita langsung saja ke spesifikasi pengujian, kami tampilkan berikut ini. Kami sengaja menggunakan sebuah SSD Gen 5 dari Crucial T700 1TB untuk bisa memberikan simulasi ketika dua prosesor yang berbeda ini kami pasangkan di motherboard yang sama. Motherboard yang kami pakai adalah Asus ROG Crosshair X670i Gen dan juga memori dari Patriot Extreme 5 RGB DDR5 8216 GB x 2. Metode pengujian seperti biasa kami akan menjalankan beberapa aplikasi yang populer baik itu sintetik maupun real life. Ada foto benchmarking, ada video benchmarking, bahkan ada AI benchmarking yang kami gunakan dari UL Procyon. Kemudian kami juga menguji beberapa game dengan menggunakan kartu grafis Gigabyte Radeon RX 7700 XT Gaming OC. Sebagai catatan, di Ryzen 5 7500F kami hanya menjalankan memori di DDR5 7800 karena limitasi eMMC dari prosesor yang kami pakai. Sedangkan di 8400F kami menjalankan di DDR5 8000. Kita mulai saja melihat sintetik kecepatan memori yang dihasilkan oleh AIDA 64 benchmark. Kami tampilkan berikut ini. Ya kita lihat karena 8400F berjalan di DDR5 8000, otomatis di atas kertas dia akan mengungguli 7500F yang berjalan di 7800 saja. Kecuali untuk latensi ya, latensi itu ya otomatis lebih kecil, lebih cepat ya, dan itu tetap dipegang oleh si Ryzen 5 8400F. Sedangkan untuk copy, write, dan read semuanya 8400F unggul. Sekali lagi, ini di atas kertas untuk kecepatan atau bandwidth memori yang dihasilkan. 7-zip benchmark kami gunakan dengan dictionary size-nya 32 dengan 10 PES. Lagi-lagi di sini kita lihat keunggulan dari Ryzen 5 7500F. Meskipun sekali lagi memorinya berjalan lebih pelan. Kami tampilkan berikut tabelnya. Ya, di situ kita lihat cukup signifikan sekali pada saat benchmark ini. Artinya kecepatan prosesor 7500F itu jauh bisa menghasilkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan 8400F. Di atas kertas, sesuai dengan kecepatan boost clock dan multicore dari kedua prosesor ini, terlihat Ryzen 5 7500F akan unggul. Ini juga ditunjukkan pada hasil benchmark Cinebench R23 yang kami tampilkan berikut ini. Baik pada single thread maupun multi thread, 7500F mengungguli 8400F. Nah, kami menyinggung sedikit tentang performa si Crucial T700 SSD yang kami pakai di kedua prosesor. Ya, karena tadi di 8400F hanya mendukung PCIe Gen 4, otomatis Crucial T700 akan turun performanya. Ya, kami tampilkan dengan benchmark Crystal Diskmark berikut ini. Kami bandingkan antara penggunaan SSD yang sama di dua prosesor yang berbeda. Di mana di 7500F
menikmati kecepatan Gen 5, menghit kecepatan sequential read rate itu di 11 ribuan. Sedangkan kalau kita hanya menggunakan 8400F di-limit oleh PCIe Gen 4, itu hanya berjalan atau maksimum di angka 7 ribuan saja untuk read dan 6 ribuan di write. Sedangkan kalau kita bandingkan di 3D Mark Storage Benchmark yang mensimulasikan loading beberapa game yang berat, lagi-lagi tentunya keunggulan 7500F yang sudah mendukung PCIe Gen 5 itu terlihat dengan bandwidth yang mencapai di atas 500 MB per detik. Sedangkan ketika dia turun di Gen 4 menggunakan 8400F, maksimum yang didapatkan hanya atau average rata-rata didapatkan di 470-an MB per detik saja. Kita lanjut di UL Procyon Benchmark. Di sini kami melakukan benchmark untuk video editing yang menggunakan Adobe Premiere, kemudian foto editing menggunakan Photoshop dikombinasikan dengan Lightroom, dan tentunya ada Office Productivity yang diwakili oleh beberapa aplikasi seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Sedangkan untuk AI digunakan karena ya sistem UL Procyon belum bisa mendeteksi apapun baik itu di kartu grafis, jadi no acceleration ya, alias ini jalan di Windows ML saja. Kita tampilkan hasilnya berikut ini. Nah, keunggulan 7500F ternyata tetap telak di aplikasi yang kita bisa katakan ini aplikasi yang sehari-hari dipakai, digunakan oleh konten kreator juga ya, dan juga AI. Meskipun di AI itu selisihnya cuma sedikit saja, cuma 1 poin. Tapi kalau kita lihat di video editing, foto editing, dan Office Productivity, itu 7500F sangat mengungguli 8400F. Terakhir kami menguji beberapa title game seperti yang kami tampilkan berikut ini, dan kita hitung dari average FPS di resolusi 1080p natif. Jadi kita tidak menggunakan akselerasi apapun, baik itu FSR maupun frame gain atau apapun itulah. Dan tentunya kami juga menonaktifkan yang namanya ray tracing jika ada. Pada semua pengujian terlihat telak 7500F mengungguli 8400F, kecuali pada pengujian Essence of the Singularity, di mana kita menggunakan CPU fokus. Benchmark itu lebih kepada prosesor, dan karena 8400F berjalan pada DDR5 8000, terlihat dia hanya sedikit saja lebih unggul dibandingkan 7500F yang berjalan di DDR5 7800. Dari pengujian yang kami lakukan untuk kedua prosesor ini, terlihat memang 7500, bukan memang ya, memang faktanya 7500F yang di atas kertas unggul dari semua sisi. Dukungan PCIe, clock yang lebih tinggi, cache yang lebih besar, itu benar-benar bisa mengungguli performa. Dari beberapa aplikasi benchmark yang kami jalankan pada kedua prosesor ini, terlihat 7500F itu sangat superior dibandingkan 8400F. Nah, ketika keduanya ini kami bandingkan, kita akan melihat bagaimana harganya. Dan ternyata pada saat video ini dipublish, harga dari 8400F itu sedikit lebih mahal dibandingkan Ryzen 5 7500F. Jadi akan sedikit menjadi tanda tanya, 8400F ini sebenarnya diposisikan oleh AMD di mana? Dan sebenarnya melihat banyaknya fitur yang disunat pada 8400F dengan PCIe Gen 4, PCIe Line yang lebih terbatas, cache yang lebih kecil, clock yang lebih pelan gitu ya. Tidak ada alasan untuk melihat AMD mau ngeset harga 8400F ini lebih mahal daripada 7500F. Dua-duanya tidak memiliki IGP, dua-duanya tidak memiliki NPU juga. Jadi tidak ada satupun fitur yang kami bisa katakan, oh ini wajar 8400F itu lebih mahal daripada 7500F. Solusi buat AMD menurut kami, ya sekali lagi ini menurut kami ya, karena yang berhak di sini adalah AMD, 8400F harus wajib turunkan harganya, mungkin di angka di bawah 2,5 juta ya. Baru kita bisa melihat kedua SKU ini bisa berjalan di market secara bersamaan. Jika tidak, jelas orang akan langsung beralih ke 7500F secara otomatis kalau melihat performa dan juga harga yang ada saat ini. Mungkin ada kelebihan 8400F, tapi ini sangat niche sekali. Ada kelebihan 8400F terletak pada memori controller yang jauh lebih baik dibandingkan 7500F. Tapi ini kan sangat niche, dan kecepatan memori lebih tinggi tadi itu bisa dikatakan tidak bisa dinikmati, kecuali kalau kita menggunakan 8000G yang ada IGP-nya. Dia akan sangat membantu performa grafik dari onboard, dari Radeon onboard yang kita pakai ketika kita menjalankan memori DDR5 itu jauh lebih tinggi. Tapi untuk discrete, terlihat tidak ada sama sekali benefit yang bisa didapatkan. Itu saja perbandingan Ryzen 5 8400F
dengan Ryzen 5 7500F. Semoga bisa memberikan pengetahuan yang baru, dan jika Anda senang dengan atau suka dengan konten kami ini, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa untuk share. Sampai bertemu di konten Mac Help Adi berikutnya.